Selamat datang di pembahasan mendalam kita. Oke, hari ini kita mau gali inti dari buku Loved ya, karya Martina Lauchenko. Fokusnya nih, kenapa sih pemasaran produk yang strategis itu penting banget? Persis. Buku ini argumennya kuat loh. Jadi produk hebat aja tuh nggak cukup. Apalagi kalau pasarnya udah rame banget kan? Iya juga ya. Nah, justru pemasaran produk yang cerdas, yang strategis, itu yang bisa ngangkat produk dari yang tadinya cuma, oh bagus. Jadi produk yang benar-benar, dicintai gitu loh. Dan sukses jangka panjang. Oke. Jadi tujuan kita sekarang ini mau coba nyaring inti-intinya ya. Ya, Kenapa dan gimana sih pemasaran produk strategis itu bekerja? betul. Kita lihat beberapa ide dasarnya. Yang sebenarnya bisa Anda terapin juga. Nggak peduli apa peran Anda sekarang. Sip. Kita mulai dari yang paling sering salah kaprah dulu kali ya, miskonsepsinya. Nah, itu dia. Banyak banget yang mikir pemasaran produk itu ya, sebatas bikin materi promosi mungkin, terus ngurus peluncuran produk baru, atau ya jadi tim horenya sales lah. Padahal, ini peran strategis banget. Ini bukan soal apa yang dikerjain, tapi lebih ke kenapa dan gimana caranya nyambungin produk itu sama pasarnya. Itu intinya. Jadi keingat contoh Pocket nih, yang dulu namanya Read It Later, itu kan ya. Yang bikin strategi mereka itu berhasil banget, kayaknya bukan cuma nambah fitur deh. Nah, ini menarik. Mereka itu benar-benar nerapin mindset pemasaran produk. Jadi nggak cuma ganti nama, terus bikin gratis, tapi mereka juga cerdas banget. Mereka share data agregat. Data soal apa tuh? Soal gimana orang nyimpen konten. Ini bukan sekedar taktik marketing biasa loh. Ini mengubah cerita di pasar. Mereka sadar kalau distribusi sama cara ngebungkus cerita itu bisa ngubah pasar lebih cepat daripada cuma nambahin fitur baru. Mirip-mirip cerita Word 95 gitu ya. Waktu itu tim pemasaran produknya nggak cuma bilang, lihat nih ada fitur baru garis bawah merah buat typo. Iya, bener. Mereka nggak gitu. Tapi mereka ngebungkusnya lebih ke gimana fitur itu bantu pengguna ya. Fokus ke fungsi yang paling sering dipakai gitu. Tepat sekali, fokus ke gimana dan kenapa itu penting buat pengguna sehari-hari. Hasilnya, wah itu ulasan produknya jadi yang terbaik pada masanya. Oke, nah pemahaman mendalam soal pengguna ini kayaknya nyambung ke peran penting berikutnya ya. Jadi semacam duta besar pelanggan di dalam perusahaan gitu. Betul, kayak ambasador gitulah. Artinya, kita harus bisa lihat lebih jauh dari sekedar angka-angka di dashboard. Mesti ngerti, kenapa sih pelanggan itu kelakuannya begitu? Tapi kan sekarang udah era big data nih. Kayaknya info udah banyak banget. Apa iya kunjungan langsung kayak yang dilakuin tim Dropbox itu masih ngasih nilai lebih? Pertanyaan bagus tuh. Data emang nunjukin pola ya kan? Tapi seringkali nggak nangkep nuansanya. Tim Dropbox itu lihat data, oke, pengguna kebagi dua kelompok. Tapi pas ketemu langsung beda. Pas ketemu langsung, baru ketahuan insight pentingnya. Pelanggan itu nggak nganggap diri mereka cuma bisnis kecil. Tapi lebih kayak individu yang pengen bebas berkolaborasi dengan cara mereka sendiri. Wah, beda banget ya cara pandangnya. Beda banget. Dan ini ngubah total cara mereka komunikasi, cara mereka masarin produk. Jadi interaksi langsung itu penting buat nangkep realita pasar yang, ya, dinamis banget. Oke, jadi udah ngerti pelanggan nih. Langkah berikutnya pasti soal nyampein pesannya dong ya. Ini masuk peran pencerita alias storyteller bukan? Bikin pesan yang otentik, yang klik gitu di hati pelanggan. Tepat. Coba deh bandingin. Misalnya, jargon korporat yang kaku sama pesannya expensify. Oh, yang itu ya. Expense reports that don't suck. Laporan pengeluaran yang nggak nyebelin. Nah, itu kan langsung banget nyentuh rasa frustrasi pengguna ya. Jujur, gampang diingat, dan rasanya tuh manusiawi aja gitu. Jauh lebih ngena ya daripada katakanlah solusi manajemen pengeluaran terintegrasi berbasis cloud yang optimal gitu-gitu. Terus, Lauchenko kan nyaranin kerangka CAST tuh buat pesan yang bagus. Bisa dijelasin dikit nggak? Oh ya, CEST. Itu singkatan dari pesan harus clear, jelas, gampang dipaham. Terus, autentik. Autentik, kerasa jujur, cocok sama jiwa produknya. Simple, sederhana, jangan dibikin ribet. Dan yang terakhir, tested, teruji. Tested artinya? Artinya,
Ini penting nih, Anda udah validasi dulu. Pesan ini beneran nyampe nggak? Beneran dipahami nggak sama target audiensnya? Intinya sih, bikin pelanggan ngerasa, nah ini ngertiin gue banget. Oke, poin terakhir nih soal nyelarasin semua tindakan lewat strategi dan ini nih, memampukan evangelisme. Maksudnya gimana tuh? Nah, ini peran strategi sama evangelis. Jadi strategi yang jelas misalnya, mau fokus garap industri A, atau mau bikin kategori baru, itu harus jadi kompas buat semua aktivitas go-to-market. GTM itu kan semua langkah buat bawa produk ke pelanggan ya. Jadi gak cuma kampanye marketing aja ya? Betul, gak cuma marketing doang, semua lini harus sejalan sama strategi itu. Terus bagian evangelisnya, kok kayak penginjil gitu? Hahaha, iya. Bagian ini krusial banget. Ini bukan cuma soal kita yang cerita soal produk. Peran evangelis itu lebih ke memampukan orang lain. Orang lain tuh siapa aja? Ya tim sales internal, mitra bisnis, pengguna yang udah loyal banget, bahkan mungkin influencer. Gimana caranya bikin mereka bisa cerita soal produk kita secara otentik dan efektif? Kekuatan mereka itu jauh lebih gede loh. Contohnya kayak yang di Salesforce B2B Commerce itu ya, Michelle Denojen. Mereka siapin tim internal sama analis dulu sebelum launching gede-gedean. Persis. Itu langkah strategis banget. Jadi mereka mastiin dulu nih, pasukan pendukung produknya udah siap semua, udah sejalan, sebelum perang di pasar dimulai. Nggak cuma lempar produk, tapi pastiin ekosistemnya siap. Jadi kalau ditarik benang merahnya nih ya, pemasaran produk yang kuat itu bukan sekumpulan tugas acak itu ya, Iya. tapi lebih ke mindset. Pola pikir strategis yang nyambung terus. Iya. Tujuannya ya itu tadi, nyambungin produk sama pasar secara mendalam. Kalau kita lihat gambaran besarnya berarti, ini soal bangun jembatan yang kokoh ya, Iya, antara apa yang kita bikin sama pasar yang mau kita menangkan. betul. Paham pelanggan secara mendalam, cerita yang relevan, terus nyelarasin semua usaha. Itu pilar-pilarnya. Oke, ini ada satu pemikiran terakhir nih buat Anda renungkan. Coba deh pikirin produk yang sering Anda pakai atau mungkin lagi Anda kerjain. Udah seberapa bagus produk itu nyambungin fiturnya sama pemahaman mendalam soal kebutuhan pasar. Pertanyaan bagus. Ceritanya udah kerasa otentik belum? Udah nyentuh hati Anda sebagai pengguna? Atau ya cuma daftar panjang manfaat teknis aja gitu?